Jadi iki kesurupan apa to wi kok kebablas ora karo-karuan glatur. Oh, negaraku rusak hancur. Iki gawe lakon apa? Mari Prabowo sing ketok salah wila-wilo diangkat Jenderal. Bojone digawe gelar utawa penghormatan. Ladalah anaknya juga, tapi anak mantu lah ya, pengen jadi tokoh nasional. Melihat Indonesia, kita mungkin lelah, putus asa dan jengah. Seakan harapan tak ada. Hampir 1 dekade lamanya membangun Indonesia dari desa. Jokowi justru melakukan sebaliknya, meruntuhkan cita-cita reformasi yang telah dibangun bersama. Hampir 1 dekade lamanya, Jokowi merusak Indonesia mulai dari desa. Janji penegakan demokrasi, HAM dan hukum hanyalah topeng kepalsuan semata. Tapi kita tetap punya harapan. Di tengah upaya Jokowi membangun dinasti politiknya, kita masih tetap bisa menyatukan pikiran, semangat, dan mengembalikan reformasi ke jalurnya. Tak ada waktu lagi. Ayo bersama-sama kita adili Jokowi. Saya terus terang nggak bisa tuh berharap dengan pemerintahan sekarang. Contoh misalnya, orang menganggap bahwa pemerintahan sekarang, wah nanti Prabowo akan begini dan lain sebagainya. Test case-nya gampang. Nanti coba lihat ketika dia merekrut menteri, itu udah kelihatan. Menterinya jumlahnya akan dibanyakin, dan yang akan direkrut ya bermasalah semua kan. Partai 02 kan banyak masalahnya pendukungnya. Karena itu berhentilah berharap. Sayangnya Jumhur gak ada tadi. Saya mau bantah Jumhur. Ngapain kita berharap dengan Prabowo? Kita berharap dengan diri kita semua dan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, tentunya ketika membicarakan terkait dengan Indonesia memang problemnya A sampai Z gitu ya, banyak sekali. Kalau saya, karena concern saya di bidang anti korupsi, tentunya melihat segala problem ini, saya coba menggarisbawahi beberapa hal yang terkait dengan masalah korupsi. Kalau bicara korupsi tentunya bukan hanya uang negara yang diambil saja, tapi korupsi politik membuat kebijakannya rusak. Korupsi penegakan hukum, bicara terkait dengan itu masalah ketidakadilan, pelanggaran HAM, dan banyak lagi yang lain. Belum lagi terkait dengan sumber daya alam. Jadi kebijakan ini saya kok melihatnya seperti tidak ada kemauan untuk melakukan perbaikan. Kalau kemauannya itu ada, mestinya banyak pejabat kita tuh yang memahami soal sistem-sistem apa yang terbaik. Tapi problemnya kalau tidak ada kemauan, apalagi ditambah tidak ada rasa memiliki negeri ini, maka yang terjadi mereka bisa berbuat apapun, dan yang terjadi bagaimana mengumpulkan kekayaan masing-masing atau kelompoknya yang akhirnya kepentingan publik tidak diurus gitu. Bicara terkait dengan reformasi, tentunya reformasi itu kan kita berharap adanya perbaikan, dan kemudian bagaimana demokrasi itu diharapkan bisa berjalan, dan penegakan hukum bisa menjadi panglima. Problemnya hari ini adalah demokrasi ternyata bisa dibeli, yang seharusnya dengan demokrasi itu kita dapat kepastian adanya pergantian pemimpin di masa yang telah ditentukan, dan penegakan hukum justru menjadi korupsi yang luar biasa, sehingga yang terjadi bisa dijadikan alat politik, alat tempat cari uang, dan banyak lagi yang lain. Dari semua problem tadi tentunya kita akan putus asa kalau kita bicara permasalahan saja. Tapi yang terjadi adalah bagaimana kita bisa menyajikan persoalan tadi, segala permasalahan tadi kepada publik, kita bawa ke ruang terang sehingga orang paham. Saya melihat hari ini sepertinya ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengaburkan atau memframing seolah-olah tidak ada apa-apa. Dibuat permasalahan itu banyak di publik, banyak di media, sehingga orang lama-lama putus asa dan udahlah saya nggak mau ngurus masalah itu. Tapi kalau kita bisa menyajikan dan membawa ke ruang terang,
Saya yakin lama-lama orang akan marah dengan situasi itu. Problemnya adalah bagaimana kita bisa membawa persoalan ini, menyadarkan orang-orang awam yang dengan begitu orang akan sadar bahwa mereka harus bergerak, mereka harus berjuang, kita semua harus berjuang. Kalau kita hanya bertindak masing-masing, saya sangat yakin bahwa mereka akan bisa berbuat dan mereka akan menang. Kalau kita lihat bahwa oligarki atau orang-orang jahat yang berbuat terhadap negeri kita, yang menjarah negeri kita, ini mereka melakukan dengan sangat sabar. Mereka bertahap, pelan-pelan. Masalahnya seringkali kita sendiri nggak sabar. Kita kemudian mudah untuk euforia, mudah untuk senang. Bahkan mereka kemudian bisa membuat seolah-olah kita sedang menyebarkan hoax. Karena ada berita-berita yang mungkin dibuat oleh mereka sendiri, disebut ke kita, dan kita menyebarkan itu, dan kemudian kita dipersepsikan orang-orang yang suka menyebarkan hoax. Nah, ini yang kita perlu atur ya. Saya kira kita mesti harus bisa belajar untuk lebih sabar, untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, berkelanjutan dan sabar, lebih sabar daripada orang-orang yang berbuat jahat dengan kesabarannya. Jangka pendek sampai tanggal 20 Oktober mengadili Jokowi, maka saya nggak mau lagi terlibat soal perdebatan dan teori. Saya sudah sampai kepada kesimpulan dengan kawan-kawan bahwa 10 tahun kekuasaan Jokowi melakukan berbagai ketidakadilan. Dan saya mengajak di forum ini, syukur-syukur ada yang mau mendukung Partai Legoro, salah satunya partai pasca tanggal 20 Oktober akan mendaftarkan Jokowi ke berbagai pengadilan. Karena kalau bicara teori itu kita sudah lewati 25 tahun. Marah-marah juga sudah cukup banyak orang marah. Dan saya berharap para tokoh di sini nanti ketika kami meminta dukungan tanda tangan, mohon diberikan. Karena hasil jajak pendapat ada sekian nama yang sudah menonjol didukung oleh publik yang intensif menyuarakan mengadili Jokowi. Salah satu sahabat saya, Bang Ubed Badro, Abraham Samad, Todong Mulya Lubis, Mahfud MD, dan lain-lain. Nah, kita harus menghentikan semua diskusi yang panjang, menghentikan semua teori, menghentikan semua kemarahan, galang tanda tangan. Tanggal 20 Oktober setelah Jokowi turun dari kekuasaan, pintu-pintu pengadilan terbuka untuk kita adukan Jokowi. Jadi kemarahan itu harus memasuki jalur hukum, bukan jalur diskusi. Dan kepada panitia, saya mengucapkan terima kasih sudah mengundang saya di sini.